Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster menuai pro kontra. Menurutnya ada masyarakat yang sudah bergantung hidupnya dengan menangkap benih. Kemudian mau kita apakan begitu katanya. Kalau di stop toh nyatanya penyelundupannya ini masih banyak alasan dari Edi Prabowo. Selain juga untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan dari para nelayan itu sendiri. Dan selain itu juga menurutnya percuma kalau diekspor dilarang. Tapi penyelundupannya tetap berjalan, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita yaitu ekspor benih lobster pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami tim debat dari Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Andi Nurul Zamalkaf sebagai pembicara pertama. Di sebelah kiri saya ada Ahmad Nabil Al-Hamsad sebagai pembicara kedua. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada Ahmad Satari Idris sebagai pembicara ketiga. Adapun bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh saya sebagai pembicara pertama tim pro dalam pidato penutup. Lobster menempati urutan keempat untuk komoditas ekspor dari bangsa krustase. Menurut catatan statistik Indonesia pada tahun 2020, terjadi peningkatan ekspor pada bulan Juni hingga September. Berdasarkan data tersebut, kami dari tim pro sangat mendukung adanya ekspor benih lobster. Dari mosi perdebatan kali ini, kami menemukan dua kata kunci. Yang pertama yaitu ekspor dan benih lobster. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Alasan kami setuju dengan pemberlakuan izin untuk ekspor benih lobster karena yang pertama, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kemudian penyelundupan masih banyak terjadi, kemudian pengembangan budidaya lobster masih sangat kurang di Indonesia. 4. Meningkatnya permintaan pasar domestik maupun ekspor menyebabkan penangkapan komoditi lobster semakin intensif. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan mengatakan bahwa ekspor lobster hanya diizinkan untuk yang ukuran konsumsi. Hingga saat ini kami masih menyetujui mosi perdebatan kali ini. Adapun alasan kami menyetujui mosi perdebatan ekspor benih lobster akan saya uraikan ke dalam 4 poin utama. Yang pertama, lobster atau yang lebih dikenal dengan udang karang atau udang barong memiliki nilai ekonomi dan konsumsi yang tinggi. Hal ini disebabkan dagingnya yang gurih, halus, lezat, dan kaya akan protein. Lobster bukan hanya komersil di Indonesia, namun juga hampir di seluruh perairan dunia. Lobster merupakan jenis yang komersil di sepanjang pantai utara dan selatan Amerika, Afrika, Mediterania, India, Australia, dan tak terkecuali Indonesia. Hal ini menjadikan jumlah ekspor benih lobster meroket menjadi 1.389 kg dengan nilai 3,67 juta US dollar pada Juli 2020. Sebulan setelahnya, ekspor benih lobster naik sekitar 3 kali lipat menjadi 4,216 kg dengan nilai 6,43 juta US dollar pada Agustus 2020. Alasan kedua kami menyetujui ekspor benih lobster yaitu masih banyak kasus penyelundupan yang terjadi di tengah kebijakan KKP yang tidak memberikan izin ekspor benih lobster. Dari data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM-KHP mencatat terdapat 18 kasus ekspor ilegal benih lobster yang secara volume tercatat 1.398.608 ekor anakan lobster yang diekspor secara ilegal. Secara nilai pada periode 23 Desember 2020 sampai dengan 14 April 2021, ekspor ilegal benih lobster mencapai 209,79. Yang ketiga, pengembangan budidaya lobster telah dilakukan Indonesia sejak lama dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Permen KP 2020 tentang pengolahan lobster atau Panulirus SP, Kepiting, Sila SP, dan Rajungan Portunus SP di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi kegiatan budidaya memerlukan waktu pembesaran yang sangat lama sehingga banyak yang tidak berhasil melakukannya. Budidaya lobster bukan perkara mudah. Lobster memiliki tingkat kematian tinggi baik di alam maupun di keramba.
butuh kesabaran dan ketelatenan dalam budidaya komoditas ini. Bahkan jika jumlah tambak yang dimiliki cukup banyak, perlu biaya tambahan untuk membayar pekerja selama masa budidaya yang memakan waktu hingga bulanan. Lobster pasir misalnya yang membutuhkan waktu budidaya hingga 6 bulan untuk bisa mencapai bobot 100 gram hingga 180 gram. Sementara lobster mutiara dengan waktu budidaya yang sama, beratnya bisa mencapai 200 gram hingga 250 gram. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya lobster yang juga harus disesuaikan dengan kondisi alam. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah misalnya suhu perairan yang berkisar 25 hingga 26 derajat Celcius, salinitas 30 hingga 35 ppt, substrat dasar yang berupa pasir dan pasir berlumpur, dan berbagai faktor kondisi alamiah yang menjadi prasyarat agar kita dapat melakukan budidaya benih lobster. Oleh karena itu, terdapat banyak tantangan dalam membudidayakan lobster. Poin keempat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KKP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Melalui aturan tersebut, KKP membuka kembali kesempatan usaha ekspor benih lobster yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan tangkap. Terdapat beberapa aturan dan cara ekspor benih lobster yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya, eksportir diwajibkan oleh KKP untuk melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan dan melakukan pelepasan bibit sebanyak 2% dari hasil budidaya. Eksportir juga diwajibkan menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya benih lobster. Hal ini diharapkan agar nelayan tidak hanya mendapat keuntungan dari segi ekonomis dari menjual benih saja, melainkan juga mendapat pengetahuan tentang cara membudidayakan lobster. Untuk mengekspor benih lobster, terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh eksportir. Adapun ketentuan tersebut antara lain berupa batas atau kuota dan lokasi penangkapan benih lobster yang harus sesuai dengan kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, kami sangat setuju apabila dilegalkannya ekspor benih lobster yang sesuai dengan poin-poin yang telah saya uraikan sebelumnya. Sekian. Hingga Mei pada tahun 2018 ada 19 kasus penyelundupan benih lobster yang berhasil digagalkan, yang jika dirupiahkan bisa mencapai 164,83 miliar. Adapun pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sejak Juni hingga September 2020, ekspor benih lobster terus meningkat. Berdasarkan data yang telah saya sebutkan tadi, maka dari itu tim kami sangat setuju. Karena kenapa? Karena dengan adanya data tersebut dapat membuktikan bahwa ekspor benih lobster ini sangat bagus untuk dilegalkan. Benih lobster yang merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi adalah alasan mengapa kami setuju dengan diadakannya ekspor benih lobster ini. Bahkan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa ekspor benih lobster hanya diizinkan untuk ukuran yang dikonsumsi, jadi tidak dilakukan lagi untuk melakukan ekspor benih lobster ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan yang ada di wilayah Indonesia. Melalui aturan baru tersebut, KKP membuka kembali kesempatan usaha ekspor benih lobster yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan tangkap. Melalui regulasi tersebut sangat bagus untuk kemajuan dari nelayan tersebut. Terdapat beberapa aturan dan cara ekspor benih lobster sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal yang membuat kami tetap setuju dengan adanya ekspor benih lobster karena ekspor benih lobster ini tidak semena-mena tanpa aturan, melainkan ada regulasi yang membatasi. Yang pertama, eksportir diwajibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan dan melakukan pelepasan bibit lobster sebanyak 2% dari hasil budidaya. Selain itu, eksportir juga diwajibkan menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya benih lobster ini, sehingga eksportir tersebut tidak hanya untung banyak, melainkan nelayan juga mendapatkan keuntungan dari ekspor benih lobster ini. Sebelum adanya permen yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, penyelundupan yang terjadi masih banyak di Indonesia karena tidak adanya izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Dari data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencatat terdapat 18 kasus ekspor ilegal benih lobster. Secara volume tercatat 1.398.608 ekor anakan lobster yang diekspor secara ilegal. Secara nilai pada periode 23 Desember tahun 2020 sampai 14 April 2021, ekspor ilegal benih lobster mencapai 209,79 miliar rupiah. Yang selanjutnya yaitu
Mengapa kami tetap setuju karena adanya ekspor benih lobster ini, yaitu karena pengembangan budidaya lobster yang telah dilakukan di Indonesia belum maksimal. Walaupun telah lama dilakukan, tapi pengembangan dari budidaya tersebut masih sangatlah kurang. Di wilayah negara Republik Indonesia, kegiatan budidaya memerlukan waktu pembesaran yang sangat lama, sehingga banyak yang tidak berhasil melakukannya, dan nelayan di Indonesia masih sangat kurang mengenai edukasi untuk budidaya lobster tersebut. Adapun alasan-alasan selanjutnya mengapa kami dari tim Pro setuju akan adanya ekspor benih lobster, yang selanjutnya itu karena daya tampung dari benih lobster yang ada di Indonesia masih sangatlah kurang, menjadikan ekspor benih lobster adalah salah satu solusi untuk nelayan mendapatkan keuntungan dari ekspor benih lobster tersebut. Karena apabila ia membudidayakannya, bisa saja apa yang ia budidayakan malah akan mati dan tidak mendapatkan hasil apapun, melainkan kerugian semata yang ia dapatkan. Selanjutnya, meningkatnya permintaan pasar mengenai benih lobster baik secara domestik maupun internasional juga mengalami peningkatan berdasarkan data-data yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, kami dari tim Pro sangat setuju dengan ekspor benih lobster. Selanjutnya yaitu meningkatnya pendapatan negara juga akan mempengaruhi ekspor benih lobster tersebut, karena apabila kita melakukan ekspor maka akan ada pajak yang didapatkan dari negara. Maka dari itu devisa negara pun akan meningkat juga. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya semena-mena memberlakukan ekspor benih lobster tersebut di Indonesia, melainkan ia juga membuat suatu sistem aplikasi untuk mengawasi pengelolaan ekspor benih lobster tersebut, di mana ia mengawasi eksportirnya, pembudidayanya, bahkan nelayan tangkapnya, yang dimana dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk memberlakukan ekspor benih lobster tersebut. Seperti kita dapat mengatasi over eksploitasi dari benih lobster tersebut. Maka dari itu, pemerintah juga memikirkan hal-hal untuk mengawasi proses dari ekspor benih lobster tersebut dengan memberlakukan salah satu aplikasi, yaitu e-lobster. Berdasarkan beberapa argumen yang telah saya sampaikan tadi, hingga saat ini tim kami tetap pada pendiriannya, yaitu setuju dengan adanya ekspor benih lobster. Mungkin itu dari kami, sekian, terima kasih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, benih lobster mulai kembali diekspor sejak Juni 2020 sebesar 32 kg dengan nilai 112.990 US dollar. Jumlah ekspor benih lobster meroket menjadi 1.389 kg dengan nilai 3,67 juta US dollar Juli 2020. Hal tersebut tentu merupakan keuntungan dari pemberlakuan izin untuk ekspor benih lobster karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nilai penyeludupan benih lobster yang berkurang dengan adanya perizinan tersebut. Pengembangan budidaya lobster masih sangat kurang di Indonesia. Kurangnya daya tampung budidaya baik dari segi teknologi maupun edukasi dapat menyebabkan kegagalan dalam budidaya dan benih lobster akan menjadi sia-sia. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar maupun domestik serta internasional terhadap benih lobster juga dapat menambah devisa negara dan terbangunnya kemitraan baik domestik maupun antar negara. Baik, di penghujung debat kali ini, kami masih saja setuju dengan pemberlakuan kebijakan ekspor benih lobster yang ada.